Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, serta tetap diberikan rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta juga diberi kekuatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Amin 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 ya robbal alamin. Sobat Planters, pada kesempatan kali ini channel kita akan menampilkan konten, yaitu konten baca berita yang kita ambil dari Tempo yang terbit pada tanggal 7 Mei tahun 2022 pukul 8 WIB, Sabtu tepatnya, yang mengambil judul "Kala petani cerita tak bisa lagi panen sawit, tidak ada pengepul yang mau beli". Oke Sobat Planter, kita coba baca dulu beritanya, nanti kita akan ulas sedikit materi yang ada di berita ini. Tempo.co Tenggarong, kalangan petani mengeluhkan diberlakukannya kebijakan pemerintah melarang ekspor minyak sawit dan turunannya per 28 April 2022 lalu. Mulai saat itu ekspor CPO minyak goreng, refine, bleached dan deodorized atau RBD palm oil dan RBD palm olein resmi dilarang. Salah satu keluhan itu disampaikan oleh petani sawit di Kalimantan Timur, Wisnu Ponco Wisudo. "Sepekan sebelum Lebaran, kami sudah tidak bisa panen sawit. Tidak ada pengepul yang mau beli lagi", ujarnya di Marangkayu, Kutai Kartanegara, Jumat 6 Mei tahun 2022. Ia menyatakan, walaupun kebijakan pemerintah tersebut bertujuan baik untuk meningkatkan ketersediaan dan menurunkan harga minyak goreng di pasar lokal, tapi malah memukul petani. Akibatnya beberapa tandan buah sawit atau TBS yang sudah sempat dipanen rusak karena tidak terjual. Sejumlah kebutuhan lebaran yang rencananya dibeli untuk anak dan istri terpaksa dibatalkan karena tidak ada hasil dari penjualan sawit. Petani sawit lainnya, Kalimantoro di Muara Badak, juga menyampaikan hal serupa. Tak hanya kehilangan kesempatan mendapatkan uang untuk berlebaran, bahkan setelah lebaran ini pun dia harus memutar otak untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya jika larangan ekspor tidak segera dicabut. Ia berharap aturan itu bisa segera dicabut. Diatur lebih baik lagi agar minyak goreng di dalam negeri aman dan kami bisa menjual hasil sawit kami. Tidak seperti sekarang ini, tutur Kalimantoro. Lebih jauh, ia bercerita bahwa sebelum pengepul berhenti membeli sawit, harga beli tandan buah segar TBS anjlok drastis, sekitar Rp1.800 per kilogram. Padahal sebelum adanya kabar larangan ekspor sawit itu, harga TBS bisa mencapai Rp2.900 per kilogram di tingkat pengepul di desa-desa. Adapun salah satu pengepul sawit di Marangkayu, Heri Setiawan, mengaku tidak lagi bisa membeli sawit karena tidak ada pengusaha yang mau membeli sawit. Hal ini terjadi sejak adanya larangan ekspor tersebut. "Biasanya kami kirim ke Muara Badak, tapi sekarang mereka tidak terima barang. Tentu saya nggak mau ambil resiko," ucap Heri. "Kalau tidak mau terjual sawit akan rusak, beda dengan karet." Serupa dengan para petani, para pengepul sawit juga berharap ekspor kembali diizinkan oleh pemerintah. Dengan begitu, sawit bisa kembali dikirim ke luar negeri dan banyak pihak bisa kembali mendulang rezeki dari produk sawit. Jelas Sobat Planters, dari Tempo yang mengambil judul "Kala petani cerita tak bisa lagi panen sawit, tidak ada pengepul yang mau beli", yang terbit hari Sabtu 7 Mei tahun 2022 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita ulas sedikit Sobat Planters. Memang semenjak diberlakukannya larangan ekspor CPO dan bahan untuk minyak goreng serta minyak gorengnya,
itu membuat pabrik-pabrik kelapa sawit ataupun PKS itu mulai berpikir untuk melakukan pembatasan pembelian TBS dari petani. Karena mereka juga tidak mau lagi cadangan minyak yang ada di tangki-tangki timbunnya akan berlebih sehingga buah yang ada di kebun sendiri tidak bisa diolah akibat daripada membeli buah dari masyarakat. Kita ketahui sebelumnya bahwa kemampuan tangki timbun untuk memenuhi volumenya itu sekitar 2 mingguan itu bisa penuh. Kemudian dijual ataupun diekspor ataupun dikirim ke trader, kemudian trader mengekspor CPO-CPO tersebut ke luar Indonesia. Jadi kalau seandainya tangki-tangki tersebut sudah penuh, otomatis PKS tidak akan bisa membeli buah dari masyarakat. Belum lagi mereka punya kebun sendiri yang terintegrasi, dan dari kebunnya sendiri pun rata-rata mencukupi untuk produksi kapasitas olahnya itu sekitar 80%. Jadi untuk kebutuhan masyarakat hanya sekitar 20% saja. Tetapi itu pun mereka sudah batasi, dan kebun mereka sendiri pun sebenarnya juga bermasalah. Karena sawit yang dipanen untuk diolah kemudian disimpan di mana, karena kapasitas tangki timbunnya sudah hampir penuh. Bahkan sudah ada yang penuh, sementara untuk dilakukan ekspor tidak mungkin karena adanya pembatasan ataupun larangan ekspor tersebut. Dan apalagi di daerah Kalimantan yang cenderung sedikit ya adanya PKS mandiri ataupun bahkan tidak ada PKS mandiri, jadi hanya mengandalkan dari PKS-PKS yang terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawitnya sendiri, sehingga pengepul-pengepul pun menyetornya juga ke PKS yang terintegrasi tersebut. Sehingga seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa kapasitas penyimpanan CPO yang ada di perusahaan juga terbatas dengan kemampuan yang sekitar 2 minggu, apalagi sudah mendekati 2 minggu untuk pembatasan ekspor CPO tadi ataupun pelarangan ekspor CPO tadi, ya kemungkinan tangki timbun yang ada di para PKS pun telah penuh, sehingga bagaimana mungkin akan membeli TBS dari masyarakat. Nah, untuk di Sumatera walaupun berbeda dengan Kalimantan, untuk di daerah Sumatera itu banyak juga PKS-PKS yang mandiri yang mengolah TBS dari masyarakat tanpa mempunyai kebun, itu banyak. Tapi sama juga kasusnya, karena mereka juga tidak bisa menjual ke trader dan tidak bisa mengirim CPO-nya ke pembeli, sehingga mereka pun tidak bisa melakukan pengolahan terhadap TBS yang dibeli dari masyarakat. Daripada CPO yang diolah tidak bisa diekspor, sehingga modal mereka terbenam, tidak bisa dicairkan karena produk CPO yang mereka hasilkan itu tidak bisa dijual, sehingga tidak ada imbal balik daripada devisa ataupun rupiah yang mereka terima. Sehingga mau tidak mau ya petani yang dikorbankan, mereka tidak bisa membeli TBS dari petani karena memang kapasitas mereka untuk melakukan penyimpanan CPO hasil pengolahan dari TBS tadi juga terbatas. Oke Sobat Planters, kita harapkan bahwa pemerintah mengambil solusi yang terbaik untuk mengatasi hal ini, karena bagaimanapun juga kalau ini berlarut-larut tidak ada yang diuntungkan, baik petani, pengusaha, pengepul maupun masyarakat. Karena bagaimanapun juga petani adalah masyarakat kita juga yang juga membutuhkan penghidupan yang layak dari mengharapkan harga TBS yang diberlakukan layak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh panitia penetapan harga dan dibeli oleh pihak PKS. Nah, kalau saat ini TBS sendiri saja tidak bisa dibeli oleh masyarakat. Jadi solusinya ya pemerintah lah yang mengatasi ini. Bagaimana mengatasi kelangkaan minyak goreng, dibukanya keran ekspor, dan sejahterakan petani. Oke Sobat Planters, mungkin inilah analisa kita terhadap harian Tempo yang terbit pada hari Sabtu. Kala petani cerita tidak bisa lagi panen sawit. Tidak ada pengepul yang mau beli. Oke Sobat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.